Hello, welcome back to this channel. Nah, udah hampir selesai nih seleksi administrasinya. Aku yakin banget banyak yang udah submit dan sekarang lagi siap-siap untuk seleksi kemampuan dasar. Selamat teman-teman, semoga nanti seleksi kemampuan dasarnya teman-teman bisa peringkat 1 dan bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya yaitu seleksi kemampuan bidang dan akhirnya bergabung sebagai ASN. Nah, kali ini aku akan berbagi sedikit tentang pengalaman aku mengikuti SKD dan mungkin berbagi sedikit tips ya bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan peringkat 1 dan bisa otomatis lolos ke tahap SKB. Nah, teman-teman, kebetulan aku mengikuti tes PNS itu di tahun 2021 dan pada tahun itu alhamdulillah dapat peringkat 1 pada SKD dengan skor di atas 470-an. Nah, mungkin itu masih sedikit rendah untuk beberapa standar kementerian ya, tapi semoga itu bisa jadi gambaran bagi teman-teman untuk melakukan tes SKD nantinya. Nah, untuk tes SKD sendiri, gambaran umumnya itu adalah nanti teman-teman akan melakukan tes tertulis. Tes tertulis, banyak banget yang nanya ke aku, nanti bakalan ada tes wawancara nggak? Mungkin ada di beberapa kementerian, tapi secara umum tes SKD, SKB itu hanya tes tertulis aja. Nah, di tes SKD ini nanti akan ada 110 soal. Kita mengerjakannya dalam waktu 100 menit. Nah, dalam soal SKD itu ada 3 macam soal. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua ada tes intelijensia umum atau TIU. Dan yang terakhir ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Masing-masing jenis soal itu ada bare minimumnya. Maksudnya ada berapa skor minimumnya supaya kita bisa lulus. Dan kemudian juga untuk masing-masing itu ada pola-pola soalnya tertentu. Nah, untuk bisa mendapatkan peringkat 1 itu otomatis nilai kita harus yang tertinggi. Bisa jadi aja di satu tempat pendaftaran atau satu formasi itu ada ribuan orang yang mendaftar dan yang lulus cuma 2. Ya seringnya yang memang seperti itu ya gitu. Nah, dan untuk menjadi top of the top tentu kita nggak bisa dong punya trik yang sama dengan orang lain gitu. Nah, kalau bagi aku pribadi untuk SKD kita memang harus fully preparation. Bagi teman-teman yang masih menggampangkan atau nanti aja lah belajar 2 minggu menjelang itu aku nggak bisa belajar dari jauh-jauh hari. Mungkin ada yang tipenya seperti itu ya nggak masalah. Tapi bagi kita yang memang lagi nggak ngapa-ngapain, kenapa nggak bahas soal aja gitu. Karena soal SKD itu udah ada polanya. Baik itu soal TIU, TWK, dan TKP, itu udah ada polanya. Dan itu bisa dipelajari dari berbagai macam hal. Aku pribadi dulu belajarnya dari YouTube. Nah, dari YouTube dan kemudian juga aplikasi-aplikasi yang khusus untuk tanya jawab soal-soal SKD. Jadi itu doang. Aku nggak beli buku, nggak bimbel. Bukan karena sok-sokan nggak mau, tapi karena pada saat itu aku bekerja di rumah sakit. Jadi sangat terbatas waktunya untuk ikut bimbel itu sangat sulit sekali. Kemudian juga kalau buku-buku, nah itu aku karena ikut tesnya diam-diam supaya nggak ketahuan rumah sakit ya. Jadi aku memang nggak sempet juga untuk beli gitu. Jadi aku memang hanya mengandalkan YouTube, kemudian juga mengandalkan aplikasi-aplikasi. Tapi alhamdulillah banget, sekarang itu di YouTube udah banyak banget YouTuber yang bahas-bahas soal SKD dan itu soal-soalnya sangat bagus-bagus sekali dan mendekati ke soal CPNS. Aku aja belajar dari sana doang loh dan memang sangat membantu sekali ke pola pikir aku gitu. Jadi teman-teman, silahkan manfaatkan apalagi di tahun 2024 ini ya. Di TikTok aku lihat banyak banget yang live soal-soal SKD, di YouTube banyak banget yang upload gitu. Kemudian juga buka sosial media lain juga. Bimbel-bimbel itu via online banyak banget dan kemudian juga sekarang kehadiran buku-buku CPNS itu mungkin nggak terlalu signifikan lagi ya. Walaupun mungkin memang ya bagi beberapa orang itu lebih bagus karena mereka langsung melakukan pekerjaannya. Tapi sebenarnya kalau nggak mau beli pun ada banyak sumber atau research lain yang bisa teman-teman pelajari. Kalau saran aku belajar aja semuanya dari manapun. Mungkin ada yang review, oh ini kurang bagus, oh ini ada jawabannya yang salah. Nggak apa-apa, kita bahas aja semuanya. Nanti kita akan tahu celah-celah salahnya itu di mana dan kita bisa jadi lebih kritis gitu loh. Nah, untuk pembahasan soal ini, karena ini waktunya 1 bulan lagi, nah dibagi aja waktunya gitu. Di minggu pertama itu fokus untuk belajar TIU aja full. Kemudian minggu kedua bisa belajar TWK aja full. Yang ketiga bisa belajar TKP. Karena kalau dari pengalaman aku, kalau aku pribadi, kalau langsung aku belajar total semuanya itu biasanya nggak terlalu lengket di kepala aku ya. Tapi kalau fokus TIU aja sampai mau muntah bahas soalnya, nah itu udah dijamin pola-polanya kita dapat gitu. Seperti misalnya probabilitas. Nah, itu kita udah bisa lihat. Kemudian silogisme, oh ini rumusnya gini. Kemudian soal cerita. Nah, kalau soalnya begini, aku harus bacanya seperti ini. Nah, itu kan kita bisa punya tips trik yang bagus kalau kita udah terbiasa latihan soal. Kalau latihannya males-malesan ya mengandalkan kalau otak kita memang terlalu pintar ya tentu gitu ya.
Nah, kemudian juga untuk persiapan SKD, itu jangan lupa untuk kesiapan fisik. Banyak orang yang udah belajar mati-matian tapi ternyata kualitas tidurnya buruk. Yang perlu diketahui, kualitas tidur yang buruk itu bisa mengganggu konsentrasi dan fokus. Dan itu bisa mengganggu kita untuk belajar lebih optimal. Jadi, jangan lupain untuk istirahat cukup, kemudian makan makanan yang sehat juga. Kemudian kalau badan udah mulai nggak enakan itu jangan jangan diforsir gitu ya. Langsung dilakukan pencegahan untuk supaya tidak sakit. Nah, itu penting banget untuk diperhatiin sebelum SKD. Stres juga, level stres. Aku lihat banyak banget yang galau karena administrasi. Ya, aku paham perasaan teman-teman semuanya. Nggak mungkin nggak galau gitu ya. Tapi seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kekhawatiran seperti itu sama sekali nggak ada untungnya. Kalau toh nanti nggak lulus itu udah bikin ngabisin waktu 1 bulan buat stres doang. Kalau misalnya ternyata lulus dengan kesalahan yang ada, nah itu juga bikin waktu untuk belajar SKD-nya makin sempit karena dipakai buat stres gitu. Jadi mulai sekarang lupain aja lagi yang udah disubmit tapi tetap fokus untuk belajar SKD. Mau lulus atau nggak lulus belajar aja gitu. Karena biar waktunya bisa dioptimalkan dan bisa nanti hasilnya bagus. Nah, untuk SKD sendiri nanti kita akan ujian di lokasi yang telah kita pilih. Nah, untuk semuanya jangan diraguin ya, semuanya seperti device komputer, kemudian juga camnya, di sana ada cam ya, jadi nggak bisa nyontek. Camnya ada, kemudian juga semuanya udah oke. Teman-teman tinggal bawa badan, KTP, kartu ujian, pena mungkin dan apa-apa yang disyaratkan oleh mereka. Nah, itu dibawa semuanya. Datang di waktu yang ditentukan dengan pakaian yang ditentukan. Jadi jangan aneh-aneh deh gitu. Jangan disuruh pakai sepatu hitam malah pakai sepatu coklat. Aku lihatnya sih di kenyataan banyak banget ya yang masih menggampangkan aturan dan kemudian ketika gagal dan itu mereka marah-marah gitu loh, padahal udah dibilang jauh-jauh hari gitu. Jadi itu dipatuhi semuanya. Nah, ketika masuk ke ruangan jangan lupa berdoa pastinya, dan ketika udah memulai maka mulailah teman-teman dari soal-soal yang menurut teman-teman, kalau aku pribadi malah aku mulai dari yang susah. Kalau aku mulai dari yang gampang ya, nah itu biasanya aku agak santai. Nah, di akhir aku stres. Aku nggak mau seperti itu. Aku mending stres duluan. Jadi ketika otak aku masih fresh, ready banget, fokus banget untuk jawab soal, aku jawab dulu yang tersusah. Nah, menurut aku di antara TIU, TWK, dan TKP, aku paling kesusahan di TWK. Dan ternyata buktinya memang nilai aku yang paling kurang itu di TWK. Paling tinggi aku di TIU dan TKP. TKP aku cuma salah 2 soal. TIU ya beberapa doang gitu. Yang TWK ini aku banyak salah. Jadi aku ngerjainnya mulai dari TWK. Karena kan perundang-undangan itu nggak mudah aku hafal di luar kepala, kecuali undang-undang yang atau hukum yang biasa aku dengar gitu ya. Kemudian juga soal-soal TWK itu sedikit lebih ambigu. Nah, jadi aku mulai dari TWK dulu. Cuma aku punya manajemen waktu. Jadi aku biasa latihan satu soal itu hanya boleh 30 detik aku menjawab. Ketika aku baca soal dan aku nggak tahu menau tentang soal itu, skip, langsung lanjut ke soal-soal yang selanjutnya gitu. Jadi benar-benar aku maintain waktu aku untuk menjawab, nggak terlena di satu soal. Jadi misalnya ini udah sulit nih, terus dipikirin gitu ya sampai 5 menit. Nah, itu bakalan bikin teman-teman gak bakalan cukup waktunya. Jadi benar-benar harus di manage dengan bagus. Nah, kalau udah selesai TWK, aku lanjut ke TKP, terakhir baru TIU. Karena aku paling percaya diri di TIU. Teman-teman yang paling percaya diri di TWK, ya boleh aja TWK terakhir. Itu kan seni kita dalam menjawab soal aja. Ada orang yang memang, aku jawab yang mudah dulu, biar terakhir nanti ya udah stresnya biarin aja di akhir gitu. Jadi mereka ngerjain yang TIU atau yang gampang dulu, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau di sini aku ngerjain yang susah dulu, baru terakhir aku ngerjain yang mudah. Tapi soal yang nggak bisa aku jawab, aku skip dan aku catat di kertas. Nanti kita akan dikasih kertas 1 lembar untuk mencari soal-soal matematik. Nah, itu nanti kita catat di sana semuanya. Kalau aku nih, aku catat di pertanyaan berapa aja aku yang stuck gitu. Jadi nanti akan aku review lagi. Dengan cara seperti itu aku bisa selesai cepet banget. Jadi mungkin 30 menit aku udah done, atau 45 menitan lah. Pokoknya aku nggak lama banget ngerjain soal itu, tapi banyak yang bolong nih gitu. Nah, baru di akhir waktu sisa itu aku ngerjain yang bolong-bolong ini dan aku punya waktu lebih untuk ngerjainnya gitu. Nah, jadi waktu aku termanage dengan baik dan alhamdulillah skornya juga bagus dan bisa berada di peringkat 1, terutama untuk formasi aku kayak gitu. Jadi teman-teman, seni untuk menjawab soal itu memang harus dikenali dari diri sendiri. Jangan teman-teman ketika mendengar YouTuber ini harusnya begini, YouTuber itu harusnya begitu, teman-teman ngikut padahal teman-teman bukan tipe penjawab soal yang seperti itu. Nah, jadi harus dipertimbangkan preferensi dari diri sendiri untuk menjawab soal SKD. Nah, mungkin begitu, perlu adanya manajemen waktu, kemudian perlu adanya
seni, mana dulu yang harus dijawab gitu ya. Kemudian juga kontrol emosi, kadang-kadang nih ketika kita masuk ke ruang SKD, kita itu ter-trigger, "Aduh gimana nih, aku harus ngerjain apa?" Nah dengan pikiran seperti itu, kita nggak fokus lagi dengan soal, nggak tahu jawabannya apapun, jadi bingung banget. Karena jujur nih, soal-soal CPNS itu sangat-sangat deket-deket banget jawabannya gitu loh. Maksudnya mirip-mirip banget, jadi sulit untuk nentuin mana yang benar di antara 4 atau 5 opsi tersebut. Jadi memang perlu dibaca dengan fokus dan konsentrasi yang optimal gitu. Nah, teman-teman, selamat latihan soal SKD dan semoga kita masih bertemu lagi di video tentang SKB nanti. Aku berharap teman-teman lulus dan bisa menjadi ASN tahun ini. Yang belum lulus nggak masalah. Tahun ini kita belajar dulu supaya tahun besok kita bisa menjadi peringkat 1. Oke, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton channel ini.